Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa besar kuasa-Mu. Engkau membangkitkan Yesus dari mati. Kau menempatkannya di sebelah kanan-Mu. Dan Kau memberikan Roh Kudus kepada kami. Yesus adalah anugerah kemurahan hati-Mu bagi kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tetap percaya kepadamu sebesar apapun penderitaan yang kami hadapi, terutama dengan COVID ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar bagaimana orang Yahudi yang sudah 430 tahun ditindas di Mesir. Mereka mulai mau berangkat keluar dari tanah penindasan. Dan jumlah mereka dikatakan 600 ribu lelaki. Tak termasuk anak-anak, tak termasuk istri mereka, tak termasuk juga mungkin kakek, nenek, atau siapapun. Ya kira-kira 1.500.000 lah kalau bisa dibayangkan. Jadi mereka dipaksa keluar karena kedegilan, kekeras kepalaan Firaun yang meskipun sudah 10 kali kena tulah dari Musa, Firaun tetap selalu ingkar janji. 10 kali, ya, jumlah yang banyak sekali supaya mereka keluar, orang Israel, orang Yahudi keluar dari Mesir, pergi ke tanah leluhur mereka. Tapi 10 kali itu Firaun tidak mau melepaskan mereka. Maka dengan kekuatan keperkasaan Allah lewat tangan Musa, mereka hari ini kita mendengar mereka mulai membuat roti tak beragi karena harus pergi cepat-cepat. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu, harus cepat-cepat keluar. Nanti kita akan mendengar dalam bacaan selanjutnya bahwa mereka cepat-cepat keluar dari Mesir dan nanti dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Kita mendengarkan bagaimana peristiwa orang Yahudi yang keluar dari Mesir ini adalah suatu peristiwa kalau kita baca dengan bagus, dengan merenungkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Membebaskan manusia dari segala belenggu sejahat, sebesar, sehebat apapun. Dan ini menjadi suatu keyakinan kita. Ya, keyakinan kita bahwa sebesar apapun penderitaan manusia, asal kita mau percaya dan yakin bahwa Tuhan dapat membebaskan manusia dari segala problem kehidupan yang sebesar apapun. Maka dalam surat Paulus kepada umat Efesus mengatakan betapa besar kuasa Allah itu. Dia membangkitkan Yesus dari mati. Ya, coba lihat. Membangkitkan Yesus dari mati, kematian pun. Lalu ditempatkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Ke sebelah kanannya diberi kuasa segala sesuatu. Ya, jadi inilah suatu keyakinan dan suatu yang Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa kita tidak pernah boleh putus asa. Ya, sekali lagi tidak pernah boleh putus asa. Bahkan COVID-19 yang begitu besar ini, ya, yang cukup besar ini, di mana banyak orang anggota keluarganya kehilangan, ya, bukan hanya anggota keluarga yang tua, yang muda sekalipun, yang menengah, ya, kita melihat, mengalami mungkin anggota keluarga kita masing-masing. Nah, itulah saudaraku terkasih, mari dengan pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir, ini menunjukkan kepada kita kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi juga kita lihat bahwa kedegilan hati manusia, ya, kekeras kepalaan manusia yang merupakan buah dari kejahatan dari iblis
yang tidak ingin manusia itu ya tidak ingin manusia itu dibebaskan dari belenggu dosa. Iblis tidak mau kita semua bebas dari segala kuasa kegelapannya. Iblis tidak mau kita pulih lagi lebih daripada yang sudah dilakukan oleh iblis ya. Dan itu nampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan dapat memulihkan manusia yang telah hancur sekalipun ya. Ada banyak kasus-kasus yang mengerikan di sekitar kita. Ada orang yang sungguh-sungguh saya mengagumi sungguh-sungguh kehendak Tuhan yang luar biasa. Meskipun berat sekalipun manusia mengalami dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Tetapi Tuhan lebih daripada, sekali lagi ini yang harus kita perhatikan. Kuasa Tuhan lebih daripada segala kuasa manapun di dunia ini yang mau menghancurkan manusia. Nah, kepercayaan iman seperti inilah yang menjadi kekuatan kita semua. Bahkan kalau kita lihat dalam bacaan pertama hari ini, orang-orang Yahudi bersepakat dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tidak dapat dibunuh ya pada waktu itu, maka dia menghindar. Maka kutipan dari Injil Yesaya, kitab suci Nabi Yesaya, bahwa Yesus meskipun diperlakukan demikian tetap menyembuhkan banyak orang, semua orang disembuhkan, dikatakan di situ. Dia seperti gembala ya, seperti hamba Yahweh yang menderita, yang diperlakukan begitu kejam. Tetapi dia tetap ya menyembuhkan, memperbaiki, memulihkan nasib kita semua. Saudara, kita lihat hidup kita masing-masing. Kita lihat bagaimana keluarga kita. Bagaimana kita diperlakukan ya dengan mungkin dengan kejam, dengan mengerikan hidup kita sendiri. Tapi Tuhan mau memulihkan itu ya. Sekali lagi Tuhan memulihkan situasi kita yang berat itu menjadi situasi yang jauh lebih baik. Ya, karena Tuhan mengatasi segala kuasa sebesar apapun. Dan itu sekali lagi harus menjadi keyakinan dan kekuatan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Kuasa Tuhan lebih daripada apa yang kita alami. Dan ini harus menjadi suatu dorongan, suatu kekuatan, suatu keyakinan. Tuhan di atas segala sesuatu. Jangan pernah putus asa. Mari kita bangkit kembali untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Semoga Tuhan menguatkan Anda, meneguhkan Anda, meskipun kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang keras kepala, orang yang tegar tengkuk. Tapi pada waktunya Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, memulihkan segala macam kehidupan kita, asalkan kita mau bersujud menyembah kepadanya. Tuhan memberkati Anda dan Tuhan menyembuhkan Anda dari segala macam sakit apapun juga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.